Oke, selamat siang, salam sehat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modus dan kuartil data berkelompok. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas rataan, maka pertemuan kali ini kita membahas modusnya dan kuartilnya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas modus. Modus itu sama seperti untuk data tunggal, tetap data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, untuk modus sendiri rumusnya itu adalah MO. MO itu dimana simbol untuk modus sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Nah, dimana D1-nya itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2-nya itu selisih kelas modus dengan kelas setelah kelas modusnya, dan C itu panjang kelas atau interval. Nah, untuk lebih memahami rumusnya, kita perhatikan contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Nah, datanya sudah diberikan berbentuk tabel. Di mana kalau kita mengerjakan data berkelompok, soal yang paling mudah yaitu data yang berbentuk tabel. Nah, sekarang kita perhatikan yang harus kita teliti dari tabel ini hanya frekuensi tertinggi untuk modusnya. Jadi di sini kita perhatikan frekuensi tertinggi kita ada di mana? Ada di 146 sampai 154, di mana frekuensinya itu adalah 11. Nah, setelah kita tahu apa yang harus kita teliti, kelas mana yang harus kita perhatikan, cari apa yang akan dibutuhkan di dalam rumus. Nah, berarti yang dibutuhkan dalam rumus nanti L-nya, D-nya, D1, D2, begitu juga C. Nah, sekarang kita perhatikan D1-nya itu yang mana? D1-nya itu adalah satu kelas sebelum kelas modus. Berarti 11 dikurang 10. Itulah D1. Nah, D2-nya yang mana? Satu kelas setelah kelas modus. Nah, berarti 11 kurang 5. Itulah yang menjadi D2. Sekarang kita cari L-nya berapa? L-nya itu adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas modus kita, berarti 146 dikurang 0,5. Kan dimana untuk rumus tepi bawah selalu dikurang 0,5, berarti hasil kita adalah 145,5. D1-nya 11 kurang 10, 1, dan D2 itu 11 kurang 5, yang hasilnya 6. Dan C, boleh aja kita hitung berurut dari 146, 147, 148, sampai 154. Tapi kalau kita malas menghitung satu-satu, tinggal dikurang tepi atas dikurang tepi bawah. Dimana tepi atasnya itu 154,5 dikurang 145,5, yang hasilnya itu 9. Setelah kita tahu apa yang akan dibutuhkan di soal, angka-angkanya sudah kita peroleh, masukkan angka-angkanya ke dalam soal, ke dalam rumus. Nah, rumusnya kembali lagi, berarti angkanya M0 sama dengan 145,5 tambah 1 per 1 tambah 6 kali 9. Nah, jadi hasilnya 1 per 7 kali 9 itu adalah 1,26. Jadi 1,26 tambah tepi bawahnya tadi 145,5. Hasil akhirnya itu 146,76 gitu. Nah, dalam soal modus sama seperti rataan, tidak hanya langsung diberikan tabel. Seperti rataan kemarin, bisa aja bentuk histogram atau poligon. Nah, di modus juga seperti itu. Nah, kalau bentuk soalnya berbentuk histogram, bagaimana cara penyelesaiannya? Diberikan data sebagai berikut. Tentukan modus dari data histogram berikut ini. Nah, jadi kita perhatikan di sana ada tepi-tepi kelasnya. Nah, kalau histogram kan selalu berbentuk tepi-tepi kelas. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat tabel frekuensinya. Nah, tabel frekuensinya seperti apa? Kita lihat. Untuk data pertama di kelas pertama, berarti 20,5 jadi tepi bawah itu, berarti kelas bawah, batas bawahnya itu tinggal kita tambah 0,5. Berarti 20,5 tambah 0,5 hasilnya 21. Nah, tepi atasnya siapa? Tepi atasnya itu kan 30,5. Untuk mengetahui batas atasnya tinggal dikurang 0,5. Kebalikan dari tepi bawah.
Berarti hasilnya itu 21 sampai 30. Di mana frekuensinya itu 5. Nah, dari 21 sampai 30 kita sudah tahu rentangnya berapa. Rentangnya adalah 10. Maka tinggal kita data kelas kedua sampai seterusnya tinggal kita mengikuti data pertama. Berarti 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Itu yang terakhir. Nah, untuk frekuensinya jangan lupa untuk ditulis. Oke, setelah dapat data frekuensinya, tabel frekuensinya sudah kita peroleh. Teliti, mana frekuensi tertinggi? Nah, frekuensi tertinggi kita ternyata ada di kelas ketiga, yaitu 41 sampai 50 di mana frekuensinya 16. Maka setelah itu cari apa yang dibutuhkan di rumus. Nah, berarti L-nya kita dapat 41 dikurang 0,5. Hasilnya itu 40,5. Nah, D1-nya itu 16 kurang kelas sebelumnya, 9. 16 kurang 9, 7. D2-nya 16 kurang setelahnya, 13, 3. Dan C-nya itu 40,5 dikurang 50,5, hasilnya 10. Begitu. Setelah dapat apa yang diketahui, kembali seperti sebelumnya, masukkan rumusnya, kemudian masukkan angka-angka yang akan dibutuhkan. Nah, rumusnya tetap sama, tidak berubah untuk modus. Jadi, modus sama dengan 40,5 untuk tepi bawah ditambah D1, 7 per 7 tambah D2, 3, 7 per 3, 10. Nah, berarti kita dapat hasil akhirnya itu 7 per 10 kali 10, 10-nya habis, sisa 7. Berarti 40,5 tambah 7, hasilnya adalah 47,5. Seperti itu. Oke, nah selain histogram masih ada juga berbentuk poligon. Nah, kalau soalnya berbentuk poligon, berarti tetap sama, yang kita lakukan adalah membuat data frekuensi tabelnya dulu. Nah, seperti ini. Kalau poligon, yang diketahui bukan tepi-tepi seperti di histogram, tapi titik tengah soalnya, titik tengah datanya. Berarti kita buat tabelnya, data frekuensinya, berarti kalau data tengahnya diketahui 143 sampai 148, kita tahu intervalnya ada 5. Nah, berarti dari 5, berarti di 143 itu di tengah-tengah. Kita punya 5 data. 143 dari tengah, berarti ada 2 ke kanan, ada 2 ke kiri. 2 sebelum 43 dan 2 setelah 143. Berarti 2 sebelum 143 ada 142, 141. Di sebelah kanannya sesudahnya berarti 144, 145. Berarti data kita dari 141 sampai 145. Frekuensinya harus ditulis itu 8, titik temunya. Oke. Udah kita tahu intervalnya tadi 5, maka yang data ke bawahnya tinggal mengikuti. Berarti 145 setelah 145 itu 146 dengan 5 interval berarti 150. Frekuensinya 12. Lanjut 151 sampai 155, frekuensinya 21. Jangan tertipu dengan angka 17 di sana karena 17 bukan untuk yang data ketiga. Lihat titik temunya. Data ketiga kita titik temunya ada di 21. Lanjut ke 156 sampai 160, frekuensinya 30 yang paling puncak. Lalu 161 sampai 165 itu 17, dan yang terakhir 168 sampai 170 frekuensinya kembali ke 12. Nah, sama seperti sebelumnya, teliti frekuensi mana paling tinggi. Nah, frekuensi paling tingginya ada di kelas keempat, itu 156 sampai 160. Setelah dapat, cari apa yang akan dibutuhkan di dalam rumus. Nah, yang akan dibutuhkan dalam rumus itu adalah L, D1, D2, dan C. Untuk tepi bawahnya tinggal dikurang 156 kurang 0,5. Nah, setelah dapat apa yang diketahui, sama seperti sebelumnya kembalikan ke rumus. Selalu ingat untuk menulis rumus, karena selain untuk memudahkan kita memasukkan angka perhitungan, juga
membuat kita tidak melupakan rumus, untuk mengingat terus. Nah, jadi modusnya adalah tepi bawah 155,5 ditambah D1 9 per D1-nya lagi 9 tambah D2-nya 13 dikali 5. 9 tambah 13 22. Nah, 9 kali 10 bagi 22 dapat hasilnya 2,05. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah tepi bawah ditambah 2,05. Hasilnya 157,55. Seperti itu. Nah, untuk data modus, ragam soalnya sejauh ini seperti ini, tapi terkadang nanti bisa ada soal cerita. Jika ada soal cerita, tinggal diubah ke data frekuensi. Selalu ubah bentuk soal ke data tabel frekuensi untuk memudahkan kita melihat mana yang harus kita teliti. Sama seperti median juga. Rataan juga seperti itu. Jadi, untuk menghitung data memudahkan kita, ubah selalu ke bentuk tabel. Nah, selanjutnya tadi di judul awal kita akan membahas mengenai modus dan kuartil. Berarti setelah kita membahas modus ini, kita membahas mengenai kuartil. Nah, kuartil itu seperti apa? Nah, kuartil itu data yang membagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jika kita memiliki sebuah data, berarti datanya itu kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jika sudah dibagi 4, berarti batas-batasnya itu ada 3, di mana ada batas bawah, batas atas, batas tengah, dan batas atas. Nah, batas-batasnya itu disebut kuartil. Nah, kuartil satunya berarti yang batas bawah, kuartil bawah. Nah, rumusnya itu apa? Karena datanya dibagi 4 dan yang kita hitung itu Q1, maka pembagiannya itu 1/4. Di sana kan ada 1/4, berarti rumusnya L1 ditambah 1/4 N dikurang sigma F1, rata-rata F1. F1-nya itu jumlah frekuensi sebelum kuartil 1. Dan F1 per F1. F1-nya itu frekuensi kelas Q1-nya dikali C. C itu selalu panjang kelas atau interval. Nah, berbeda dengan Q2. Nah, Q1 itu kan 1/4. Q2 itu sama dengan median. Nah, median kan kita ingat untuk membagi rata dua data, membagi rata menjadi 2 bagian. Nah, di sini juga karena dia titik tengah, batas tengah, berarti datanya itu juga terbagi 2. Yang tadi 4 bagian, dia ada di tengah, datanya jadi 2 dan 2 gitu. Nah, jadi sekarang rumus Q2-nya berbeda dengan Q1 yang tadi 1/4N, di sini pakai 1/2N. Nah, Q2 sama dengan L2 ditambah 1/2N dikurang sigma F2. Sigma F2-nya itu jumlah frekuensi sebelum Q2. Dan per F2. F2-nya itu frekuensi kelas Q2-nya dikali C, panjang kelas atau interval. Nah, sama juga dengan kuartil ketiga yang kuartil atas, itu pembaginya itu 3/4. Nah, jadi pembeda dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu rumusnya sama sebenarnya, hanya pembedanya ada di pembaginya. Kalau Q1 1/4, Q2 1/2, dan Q3 3/4. Perhatikan perbedaannya di situ. Nah, jumlah frekuensinya juga nanti akan berbeda. Jika Q1 jumlah frekuensinya sebelum Q1, Q2 itu sebelum Q2, bisa aja nanti Q1 termasuk, dan Q3 itu sebelum Q3 gitu. Nah, untuk lebih memahami rumusnya, kita perhatikan contoh soal. Diberikan data sebagai berikut. Dari data berikut, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, kita punya data. Kita teliti. Data kita ada hasil pengukurannya, ada frekuensinya. Nah, sekarang yang kita perhatikan yang pertama adalah kuartil bawah. Kita cek kuartil bawahnya. Tadi kuartil bawah adalah datanya itu dibagi 4, 1/4N. Nah, jadi kita perhatikan frekuensi kita itu totalnya ada berapa?
Nah, 3 tambah 6 tambah 10 tambah 11 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Jadi 3 tambah 6 itu 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 11, 30. 30 tambah 5, 35. Tambah 3, 38. Dan tambah 2, 40 terakhir. Nah, jadi kita dapat sigma Fi-nya itu sama dengan N, sama dengan 40. Jadi 1/4 N-nya itu adalah 10. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Rumusnya jangan diubah, sama seperti rumus sebelumnya. Berarti Q1 sama dengan L1-nya. Sebelum masuk ke rumus, kita perhatikan dulu. Tadi kita lihat 1/4 N-nya itu adalah 10. Berarti kita cari letak data ke 10. Bukan frekuensi 10, tapi letak data ke 10. Letak data ke 10 itu ada di mana? Kita lihat frekuensi yang pertama itu ada 3. Berarti belum nyampe ke 10. Kedua 6. 3 tambah 6, 9. Belum nyampe. Dan berarti letak data kita itu ada di kelas ketiga. Di yang frekuensi 10. Ini kebetulan frekuensinya juga 10. Hitung letak datanya. Nanti jika kita urutkan, berarti dia datanya ada di kelas ketiga. Begitu. Setelah dapat kelas mana yang akan kita teliti, perhatikan di rumus apa yang akan kita butuhkan untuk dimasukkan ke rumus. L1. Nah, L1 itu kita butuhkan berarti tepi bawah kelasnya. 137 dikurang 0,5. Lalu sigma F1. Sigma F1 itu berarti jumlah frekuensi kelas sebelum kuartil 1. Berarti di atas 10-nya, berarti 3 tambah 6. 9. F1-nya itu kelas frekuensi kelas kuartil 1-nya itu 10. C-nya berapa? C-nya tinggal kita kurangkan 145,5 dikurang 136,5. Kita dapat hasilnya L1-nya itu 136,5, sigma F1-nya itu 9, F1-nya 10 dan C-nya 9. Nah, udah dapat apa yang diketahui, masukkan ke rumus. Maka hasil perhitungannya itu //adalah 136,5 tambah 1/4 N tadi 10. Nah, 10 kurang sigma F1, 9 per F1-nya, 10 kali 9. Maka hasilnya itu 10 kurang 9, 1. 1 kali 9. 9 dibagi 10 itu 0,9. Maka hasil Q1-nya itu adalah 136,5 ditambah 0,9. Hasilnya 137,4. Seperti itu. Ini untuk kuartil bawah. Bagaimana jika kuartil tengah? Kuartil tengah itu atau median. Nah, untuk kelas median kita perhatikan 1/2 N-nya. Nah, total datanya tadi 40, berarti 1/2 dari 40 itu adalah 20. Lalu cari data letaknya yang 20. Berarti di kelas tabelnya kita lihat 3 tambah 6, 9, tambah 10, 19. Berarti letak datanya itu setelah 19 ada 20 di data keempat, kelas keempat. Itu frekuensi kita 11. Maka kita fokus ke kelas keempat saja. Nah, berarti tepi bawahnya akan kita peroleh itu 146 kurang 0,5. 145,5. Sigma F2-nya berapa? Kita hitung frekuensi sebelum kelas yang kita tandai. Berarti 10 tambah 6, 16 tambah 3, 19. Gitu. F2-nya frekuensi kelas yang kita teliti, 11. C-nya sama seperti sebelumnya, itu 9. Setelah dapat seperti ini, masukkan lagi ke rumusnya. Berarti Q2-nya itu adalah tepi bawah ditambah 1/2 N itu 20, dikurang sigma F2-nya itu 19/11. Nah, jadi kita dapat hasilnya, nanti 1/11 kali 9 itu adalah 0,82. Hasil akhirnya itu 146,32. Seperti itu. Yang penting kita untuk mencari data kuartilnya itu benar, 1 per berapa,
dia perhitungannya akan mengikuti, akan lebih mudah. Kita lanjut, setelah kuartil tengah berarti yang paling akhir itu adalah kuartil atas. Nah, kuartil atas berarti rumusnya itu 3/4N. Nah, 3/4N kita lihat berarti 3/4 kali 40, hasilnya 30. Sekarang kita cari letak data ke 30 ada di mana. Berarti 3 tambah 6, 9 tambah 10, 19 tambah 11, 30. Tepat di sama seperti kuartil 2, median. Tapi jangan salah, perhitungan kita bukan sama seperti yang di median. Karena di median kita pakai 1/2, di sini kita pakai 3/4. Nah, sekarang kita perhatikan lagi apa yang dibutuhkan di soal. Nah, L3-nya berarti sama seperti L2, kelas median 145,5. Sigma F3-nya juga sama seperti kelas median 19. F3-nya 11 dan C-nya 9. Oke, setelah dapat seperti ini kita masukkan ke rumus. Nah, berarti tepi bawah ditambah 3/4N-nya tadi 30 dikurang sigma F3-nya itu 19 per frekuensi kelas kuartil 3-nya itu 11 dikali 9. 30 kurang 19 itu 11, 11 kali 11 per 11 1. Nah, 1 kali 9 9. Oke, nah hasilnya itu 154,5 seperti itu. Jangan keliru untuk mengalihkan jika dimasukkan ke rumus, jangan dijumlahkan dulu yang tepi bawahnya, tapi selesaikan dulu yang sebelah kanan. Selesaikan dulu yang dalam kurung, lalu perkaliannya. Karena di urutan operasi bilangan selalu dalam kurung, lalu kali, baru penjumlahan. Seperti itu. Nah, untuk soal frekuensi kuartil, ragamnya seperti ini, cuma nanti ada yang berbentuk histogram atau poligon juga sama, tinggal diubah ke bentuk tabel frekuensi seperti itu.